Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema perenungan kita di Minggu 12 Januari 2024 ini adalah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 catatan yang dapat menjadi bahan refleksi kita untuk memahami perenungan kita di minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin memulai perenungan ini dengan sebuah pernyataan yang mengatakan demikian. Kekristenan itu bukan sekedar status beragama, tetapi kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup yang tentunya meneladani karakter Kristus. Saudara-saudara, kekristenan bukan sekedar status beragama yang ada di dalam KTP kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kekristenan kalau kita lihat dari kata pertama mereka disebut Kristen sebagai jemaat pertama, adalah sebuah gaya hidup yang meneladani Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyebut diri kita adalah seorang Kristen, kita wajib hidup sama seperti Kristus yang hidup. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita temukan di dalam kehidupan para rasul yang meneladani karakter Kristus. Petrus dan Yohanes menampilkan dalam kehidupannya bukan lagi pribadinya, bukan lagi kehebatannya, bukan lagi kekuatannya. Tetapi Petrus dan Yohanes menampilkan di dalam kehidupannya karakter Kristus yang hidup di dalamnya. Itulah makna dari kekristenan. Dan itu pula lah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Petrus dan Yohanes dalam hidupnya memberikan dampak kepada orang lain. Keberadaannya dapat dirasakan oleh orang lain yang ada di tanah Samaria. Saudara-saudara, teladan Kristus inilah yang menjadi sebuah gaya hidup bagi para rasul, sehingga peran Roh Kudus akan menjadi sebuah kekuatan bagi para rasul untuk tetap berada di dalam karakter Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kekuatan teladan Kristus
adalah orang-orang yang mengedepankan otoritas Allah di dalam setiap perilaku kehidupannya. Sehingga kekuatan dari teladan Kristus itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa dinegosiasi. Kekuatan dari sebuah karakter yang meneladani Kristus itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dibeli dengan uang. Demikian jugalah berlaku di dalam kehidupan kita masa kini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karakter kita sebagai orang Kristen tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dibeli dengan uang. Tetaplah Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi orang-orang Kristen yang dapat memberi dampak di dalam setiap keberadaan hidup kita bagi keberadaan sesama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah perenungan kita di minggu ini. Selain Petrus dan Yohanes, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14-25 juga merujuk kepada sebuah karakter yang bernama Simon, sang penyihir. Saudara-saudara, Simon begitu bangga dengan kuasa penyihirnya, kuasa dia sebagai seorang penyihir. Ada begitu banyak orang yang mengikuti gaya hidup Simon. Dan boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu banyak orang sangat-sangat bergantung kepada Simon sang penyihir. Dan inilah yang membuat Simon nyaman dalam kehidupannya. Simon nyaman dalam kehidupannya karena banyak dipuja oleh orang. Banyak dikagumi oleh orang-orang yang ada di tanah Samaria, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga karakter Simon hidup dalam sebuah gaya kesombongan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat seseorang itu bisa sombong? Saudara-saudara, kesombongan itu sebenarnya adalah akar dari ketakutan. Takut tidak dihormati orang lain, takut tidak dianggap, takut tidak disebut orang yang berpengaruh, takut disebut orang yang tidak mampu. Takut sebenarnya ingin menunjuk pada diri ego manusia itu. Ingin dihargai, ingin dipuja orang lain, ingin orang lain melihat bahwa diri kita adalah orang yang sangat luar biasa. Kesombongan Bapak Ibu Saudara-saudara lahir dari ketakutan-ketakutan yang menunjuk pada ego manusia. Yang menunjuk pada diri sendiri manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang membentuk seseorang bisa menjadi sombong. Ketakutan adalah sebuah ikatan yang sulit kali kita hindarkan, tetapi seringkali kita penuhi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketakutan adalah sebuah ikatan yang membuat kita tidak merdeka, yang membatasi kehidupan kita. Dan itulah kesombongan. Bisa membuat kita tidak merdeka. Kesombongan akarnya dari ketakutan yang tidak bisa membuat kita merdeka. Seringkali kita tidak bisa menghindar dari itu dan seringkali pula kita penuhi. Saudara-saudara, apa yang membuat ini terjadi? Karena pikiran dan perilaku kita dikendalikan oleh kesombongan yang akarnya dari ketakutan ego kita. Gaya hidup kita dikendalikan oleh itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah kisah seorang ayah. Dia selalu memikirkan anaknya untuk masa depannya. Dan dia mengukur setiap kehidupan anaknya itu selalu dibandingkan dalam hidupnya. Selalu dibandingkan dengan pikirannya. Sehingga ketika anaknya ini sudah mulai dewasa, dia terus berupaya supaya anaknya seperti dia, mengalami keadaan ekonomi yang baik, mendapatkan pekerjaan yang pasti, yang menetap, dan lain-lain. Dan ketika anaknya jatuh, ditopangnya supaya tidak terlalu jauh jatuhnya. Dan dia berpikir, Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya dia yang mampu untuk bisa membuat anaknya, hidup anaknya jauh lebih baik. Sampai pada cucunya. Cucunya juga diperlakukan
dengan hal yang sama. Saudara-saudara, setiap hari yang ada di dalam pikiran ayahnya itu, bagaimana cara supaya hidup anaknya itu baik. Hidup anaknya itu tetap baik. Ia takut kalau hidup anaknya tidak baik, kekurangan makanan, tidak punya pekerjaan dan lain-lain. Ketakutan. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap si ayah ini baik. Tetapi di sisi lain, si ayah ini mulai menjauhkan anaknya dari peran Allah dalam hidup anaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mencatat, orang yang sombong, orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang sombong, dan orang yang hidup dalam ketakutan adalah orang yang hidup tidak tunduk pada Tuhan. Itulah yang dibuktikan pada diri Simon. Oleh karena itu penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara memberi diri bahwa hidup kita sungguh-sungguh selain dikendalikan oleh pikiran dan perasaan kita, kita juga dapat dikendalikan oleh Allah. Kita boleh saja memakai pikiran dan perasaan kita dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus memberi ruang gerak Allah di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, dan di tengah-tengah situasi apapun. Karena disitulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat melihat siapa Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya Petrus mengatakan di ayat 21 sampai dengan 23 kepada Simon, hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Hatinya, ia memegang iri hati yang pahit, terjerat dalam perilaku yang jahat. Sebagai bentuk ketakutan atau kesombongan, dan inilah yang menguasai karakter Simon. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita di Minggu 12 Januari 2025 adalah sesuai dengan tema kita pada minggu ini. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka yang pertama harus menguasai kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah peran Roh Kudus yang menuntun kita. Peran Roh Kudus itulah yang menjadi daya dorong untuk memberitakan firman Allah. Sehingga selain memberitakan firman Allah, kita juga sungguh-sungguh menjadi pelaku firman itu. Meneladani Kristus sebagai orang yang diutus adalah sebuah proses Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan proses itu harus sampai kepada progres, nilai, hasil, dan kemajuan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa kita ukur sejauh mana kita hidup meneladani Kristus. Jika tidak ada perubahan Bapak Ibu Saudara-saudara, maka sia-sialah kita sebagai orang yang diutus memberitakan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, diutus memberitakan firman Tuhan yang harus kita kerjakan adalah semua orang yang ada di sekitar kita harus mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus. Kita berjumpa dengan keselamatan itu. Orang lain juga bisa berjumpa dengan keselamatan itu melalui teladan hidup kita. Sehingga bukan hanya diri kita yang mengalami perubahan, tetapi orang lain juga mengalami perubahan. Karena itu saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan sebagai orang yang diutus memberitakan firman Tuhan, harus bermuara, harus membawa seseorang itu berjumpa kepada kasih Tuhan. Dan itulah artinya penegasannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup kita harus berdampak. Hidup kita, teladan hidup kita dapat mengubah seseorang. Petrus dan Yohanes melakukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara di bawah otoritas Allah.
Mereka diutus memberitakan firman Tuhan dengan memakai otoritas Allah, dengan daya dari kuasa Roh Kudus. Maka ini jugalah yang menjadi evaluasi di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan yang kita lakukan kepada siapapun kita berada, kualitasnya harus sama. Baik itu di dalam rumah, di dalam gereja, di dalam masyarakat, standar kualitasnya harus sama. Tidak dibuat-buat, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara diutus memberitakan firman Tuhan. Artinya bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Allah yang hidup bagi kita dan bagi sesama. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu ini kita diajak untuk mengukir karakter teladan Kristus itu seperti para rasul yang mengukir teladan karakter Kristus di dalam pelayanannya. Supaya kita dapat memperkenalkan Kristus itu sebagai juru selamat yang benar, mengalami perjumpaan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Dan itu dimulai dari sikap, karakter, serta keputusan, tindakan, perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.